Oh, radio MKFM itu em, hadir kan tahun 2006. 2006. Ya. Jadi 2006 itu ada kerjasama antara Universitas Amikom, waktu itu masih STIMIK Amikom ya, dengan Yayasan Darut Tauhid Bandung. Yayasan Darut Tauhid Bandung itu yang membawahi PT Radio Madinatus Salam Bandung atau MKFM Bandung. Kemudian secara resmi pada saat itu ya kita boleh menggunakan merek MKFM Jogja. Nah sebelumnya memang perusahaan radio itu sudah dimiliki oleh Amikom gitu ya. Jadi dikelola sendiri oleh Amikom tanpa melibatkan pihak luar gitu ya. Intinya ya perusahaan sudah dimiliki selama beberapa tahun sebelumnya. Baru kemudian tahun 2006 itu kan era reformasi ya, termasuk reformasi media ya waktu itu. Kemudian kan beramai-ramai media-media, terutama media dari kota besar itu kemudian mengakuisisi sejumlah radio. Jadi memang ada euforia gitu ya, euforia pengembangan radio pada saat itu. Nah tapi di titik itu Amikom sudah mulai berbenah, nggak cuma pengen punya radio, tapi sudah punya radio, tapi pengen membenahi radionya gitu. Jadi pengen radionya lebih profesional, radionya lebih bagus, punya goals gitu ya, punya tujuan, yang tujuannya itu seiring sejalan dengan visi misi Amikom gitu. Jadi dari beberapa pilihan waktu itu ya, opsi. Jadi intinya ada beberapa penawaran dari sejumlah radio-radio besar di Jakarta. Keputusan waktu itu akhirnya mengerucut ke sepertinya memang harus PT Madinatus Salam Bandung atau MKFM Bandung yang bekerja sama. Sehingga ya 9 April 2006 tara gitu. Jadi this is it, MKFM Jogja gitu. Jadi kalau dari awal kan memang ada perubahan yang cukup signifikan terhadap program gitu ya. Tadinya kan kita radio benar-benar umum gitu ya, yang ya intinya lagunya juga lagu umum gitu kan. Kemudian begitu kita franchise dengan jadi statusnya franchise ya, franchise dengan PT Madinatus Salam Bandung itu, kemudian ada perubahan yang cukup signifikan dari sisi program, karena PT Madinatus Salam Bandung misalnya dari sisi program ada program yang khusus tentang dakwah gitu ya, dakwah itu ada di jam-jam tertentu. Kemudian ada juga program yang kaitannya dengan berita hard news gitu, itu di jam tertentu. Kemudian ada juga tentang musik. Nah di musik ini cukup signifikan perubahannya, karena dari yang kita lagu-lagu umum gitu ya, kemudian kita harus mengarahkan ke lagu-lagu nasyid. Waktu itu istilahnya masih nasyid gitu ya, dan kemudian nasyid ini berubah menjadi musik positif gitu kan, penamaannya menjadi musik positif. Tapi benar-benar di situ kita ditantang untuk memilih dan memilah lagu gitu, karena lagu yang diputar ya itu tadi harus punya lirik yang positif, kemudian ada unsur dakwah itu ada, tapi yang lagu-lagu selain dakwah itu liriknya harus lirik yang positif, harus memotivasi, memberi inspirasi. Nah itu tantangan terberatnya, karena harus benar-benar ketika kalau dari Bandung kita dapat lagu gitu ya, tapi setelah itu kan kita harus tetap memilih gitu ya, setiap ada lagu baru harus di screening sampai ke lirik-liriknya gitu ya. Nah itu yang menjadi perubahan yang cukup waktu awal itu menjadi perubahan yang cukup besar-besaran di MKFM Jogja waktu itu. Jadi perkembangannya lebih ke program dan musiknya. Kemudian dari sisi on air personality ya tentu saja. On air personality itu ada semacam standarisasi gitu dari Bandung. Penyiarnya tuh ya bagaimana cara menyampaikan, kemudian diksi atau bahasa yang dipakai itu juga harus ada ketentuan tertentu. Kemudian juga satu hal
yang dipesankan gitu ya, karena Yayasan Darut Tauhid itu kan pimpinannya itu Kiai Haji Abdullah Gim Lastiar ya. Ada satu pesan gitu dari Agim waktu itu bahwa apa yang disampaikan oleh penyiar itu harus sesuatu yang bermanfaat. Penyiar tuh nggak boleh hahaha tanpa ada manfaatnya ketika bicara. Jadi setiap kata tuh harus mengandung manfaat gitu ya. Nah itu yang dipesankan. Kemudian pesan yang kedua bahwa ketika kita menyampaikan atau mengajak kepada pendengar tentang sesuatu itu, contoh misalnya misalnya apakah hari ini Anda sudah bersedekah gitu, misalnya tentang itu gitu ya, itu jangan sampai penyiar belum melakukan gitu. Jadi kalau kita ngajak kita harus sudah melakukan dulu gitu. Jadi cara mengajak kita juga lebih dari hati gitu ya, dari hati yang paling dalam, soulful lah. Ada jiwanya ketika kita ngajak. Sudah sholat tahajud hari ini gitu. Nah itu kita lebih lebih punya nyawa gitu kata-kata yang diucapkan. Nah itu dua hal yang mungkin jadi pesan yang cukup yaitu tadi, karena perubahan yang besar-besaran termasuk itu tadi, itu PR besar ya, bukan yang kemudian itu selesai dalam 1-2 bulan gitu, tapi itu adalah proses berkesinambungan gitu ya, bahwa kita harus bisa bicara yang bermanfaat itu kan bukan belajar 1-2 bulan, tapi sampai berproses sampai saat ini pun kita harus selalu mengevaluasi. Saya ngomongnya gimana ya? Masih kesana kesini enggak ya? Nah, seperti itu sih. Oke, jadi sebenarnya MQ itu tidak yang bukan radio dakwah kategorinya yang melulu bicara dakwah gitu ya. MQ itu ada program berita gitu ya. Program berita yang hard news gitu ya. Jadi kita bicara juga tentang timnas yang juara SEA Games misalnya, atau misalnya kita bicara juga tentang korupsi di Dirjen Pajak misalnya, itu kita juga bicara tentang itu gitu ya. Hanya memang itu tadi, karena harus ada pemilihan diksi, kemudian tema itu bukan tema yang provokatif gitu, tapi tema yang solutif gitu. Jadi intinya setiap ada permasalahan atau setiap ada hal yang harus dibicarakan, goalsnya adalah kita mencari solusi atas sebuah permasalahan, bukan malah justru memprovokasi. Di MQ itu nggak ada istilah bad news is good news gitu, nggak ada gitu ya. Jadi intinya itu dari materinya. Nah kaitannya dengan konvergensi media yang mulai marak tuh tahun berapa itu? 2000-an ya. Sebenarnya sudah 2000-an gitu. Tapi memang MQ belum terlalu serius ya. 2010 gitu sudah mulai marak gitu. Tapi pertama kali memang waktu itu Facebook ya. Facebook ya. Kita kemudian ada di Facebook juga gitu. Ada di Facebook. Kemudian website terutama ya. 2010 tuh MQ sudah punya website. Tadinya belum punya. Kemudian ada website dan kita bisa streaming gitu, siaran streaming. Nah itu sih awal mula MQ mengimplementasikan TIK dalam model siarannya gitu. Jadi dari website live streaming itu kan sudah kayaknya udah hebat banget waktu itu ya. Jadi setiap ada perubahan atau perkembangan di digital platform itu memang MQ berusaha untuk kita mempelajari dulu gitu, tahu ilmunya dulu gitu. Intinya kan kita nggak mau gerusa-gerusuh ketika misalnya kita ke TikTok, kita ke Instagram gitu, nggak mau, tapi kita harus riset dulu gitu. Jadi setiap platform itu kan punya karakteristik tertentu ya, karakteristik kontennya, karakteristik audiensnya gitu ya. Jadi kita kemudian mempelajari dulu di situ, baru setelah itu kita mengimplementasikannya. Tapi di awal memang Facebook, Twitter ya, dulu Facebook, Twitter itu
kan yang di awal-awal ya, sama website gitu. Nah kemudian setelah ada Instagram, kemudian ada yang lain-lain juga, itu memang MQ berusaha juga untuk ke situ. Ketika MQ kemudian memutuskan untuk ke TikTok pun kita pakai riset gitu. Karena waktu itu kan TikTok itu ya sampai sekarang ya, bukan waktu itu aja. Sampai sekarang tuh kan TikTok kan identik dengan joget-jogetan gitu ya. Khawatir bahwa itu tuh akan mempengaruhi image MKFM gitu. Sehingga kita perlu hati-hati. Nah, ketika kemudian kita riset dan melihat ternyata TikTok juga tidak cuma digunakan untuk joget-jogetan, tapi juga ada inspirasi, kemudian jadi ada beberapa konten inspiratif gitu, kemudian juga beberapa media pemberitaan itu menggunakan TikTok untuk menyebarluaskan informasinya juga. Nah di situ kita baru mulai tuh kita mau ke TikTok gitu. Tapi konten apa nih yang akan kita TikTokkan gitu. Jadi setiap kali berpikir kita ke situ, kita harus berpikir jangka panjang, konten apa gitu yang akan kita masukkan ke situ gitu. Karena setiap sosial media punya tipikal sendiri-sendiri ya terkait konten apa yang disukai oleh audiensnya, sehingga kita juga harus berpikir dari awal, karena kita kan nggak kepengen sebulan 2 bulan aja konten itu bertahan, tapi kita kan punya, ketika kita kita ke Instagram itu kita sudah berpikir bahwa akan diisi konten itu dalam 1 tahun ke depan gitu, paling tidak gitu, minimal 1 tahun ke depan tuh kita sudah harus mikir gitu, konten apa yang kira-kira akan konsisten kita upload di situ, dan durasi uploadnya, frekuensinya itu benar-benar sudah dipikirkan, karena kita nggak mau yang itu tadi tidak konsisten ya, hari ini hari Senin upload, minggu depan hari Jumat uploadnya, itu nggak mau gitu. Jadi karena itu tadi bahwa ini sosial media kan pertaruhan juga gitu, nggak mau yang kita nggak konsisten di sisi materi dan tidak konsisten di sisi frekuensinya. Nah itu sih, jadi kita menyesuaikan, tapi benar-benar kita pikirkan dan kita tahu ilmunya dulu. Kalau perlu kita berkonsultasi dengan mereka yang paham tentang platform itu, baru kemudian kita secara resmi kita terjun di situ. Berarti yang tadi Ibu sudah sebutkan juga penerapan implementasi teknologi informasi komunikasi pada MKFM juga tujuannya juga untuk bisa dapat mencapai apa yang dimau oleh MKFM ya dalam siap penerapan di sosial medianya. Kalau dengan perkembangan sosial media ini kan sebenarnya kita itu diuntungkan sebagai media ya. Kalau dulu misalnya orang dengerin radio kan cuma di radio gitu ya. Kalau sekarang kan berarti dengan adanya berbagai macam platform itu, kita bisa mendistribusikan materi-materi siaran kita itu melalui banyak platform gitu. Nah sebenarnya itu menjadi keuntungan, tapi memang harus kerja keras ya, kerja keras dari sisi materinya gitu ya, materinya, kemudian dari sisi SDM-nya. Jadi itu yang harus kerja keras gitu, karena tadinya kita itu kan orang-orang yang sangat auditif. Orang-orang radio itu kan hanya kenal siaran radio tanpa apapun ya. Jadi kita adalah orang-orang yang seperti katak dalam tempurung gitu loh. Nah kemudian ada perkembangan itu, otomatis kan kita harus mentransformasi mindset dulu gitu. Bahwa memang teman-teman kan juga, teman-teman yang masih relatif muda ya di MQ itu kan punya Instagram pasti, punya platform sosial media yang lain juga pasti gitu ya. Tapi kan itu untuk pengelolaan pribadi, bukan untuk institusi gitu. Sehingga ya tetap harus belajar gitu, harus tetap mengubah mindset, kemudian harus benar-benar bertransformasi gitu ya. Yang ini contoh gampang aja ya. Ketika misalnya kita MQ itu punya channel YouTube. Tapi kalau misalnya ya kita benar-benar mau menyesuaikan diri dengan
ini adalah konten yang khas YouTube misalnya. Itu kita belum yang expert banget ke situ gitu, karena itu tadi bahwa proses transformasi masih terus berjalan untuk terutama platform sosial media yang sangat kompleks gitu kayak YouTube gitu ya. YouTube itu kan videonya bisa bermacam-macam model gitu. Nah itu yang kita tuh masih harus terus memikirkan, terus mencari ilmunya, gimana kita bisa untuk kira-kira materi yang pas, terus kemudian kemasan yang bagus gitu. Nah itu yang masih terus mencari bentuk gitu ya. Beda kan kalau misalnya kayak yang punya artis-artis itu kan mereka udah tahu lah ini mereka punya konten apa tuh kayak sudah kebentuk dan mereka sudah langsung dengan ini video YouTube tuh kayak gini gitu. Nah sementara itu tadi jadi kalau dari sisi materi mungkin kita punya bank materi yang cukup banyak ya, untungnya ya bukan untungnya alhamdulillahnya MQ itu dari awal adalah kalau bentuknya kan radio talk show ya, formatnya radio talk show dengan materi-materi yang motivatif, inspiratif gitu, sehingga kita tuh nggak kesulitan untuk mencari materi gitu. Dari situ aja dipotong dari talk show udah dapat materi gitu ya. Jadi dari sisi materi insya Allah kita nggak kekurangan gitu ya. Nah tapi dari sisi SDM tuh memang kayak PR yang luar biasa nih gitu. Jadi membentuk SDM yang sudah ada itu untuk aware terhadap TIK atau mencari SDM baru gitu, yang muda, yang paham tentang TIK, yang mungkin ide-idenya fresh gitu ya. Tapi tentu saja harus ada strateginya gitu. Mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan MQ gitu ya. Harus bisa paham konten MQ itu arahnya kemana, goalsnya gimana. Nah itu mengawinkan itu tuh benar-benar itu ya. Buat saya sih itu PR yang terus menerus dan luar biasa, kayak naik roller coaster gitulah. Tapi asik sih buat saya, tantangan. Kalau kolaborasi, kalau yang di tim program ya, tim program itu kan yang punya konten lah, istilahnya yang punya konten itu kan tim program. Jadi konten itu talk show. Kalau sekarang kan sudah punya channel YouTube, jadi sudah punya dalam bentuk audiovisual gitu ya. Jadi kalau dulu kan hanya audio aja, nah sekarang sudah punya audiovisual, sehingga konten itu berbentuk audiovisual. Nah tinggal nanti tim produksi ini mau makainya itu yang mana, apakah yang audiovisual atau yang audio saja, kemudian dibuat model misalnya model kemasannya yang seperti apa. Nah itu tinggal tim produksi, kreativitas tim produksi gitu ya. Tapi tim program akan memilihkan gitu ya, tim program akan memilihkan sesuai dengan targetnya tim produksi mau apa nih gitu. Oh mau ini kontennya Agim aja gitu. Nah udah dicarikan konten terbaik tentang tema-tema yang dibawakan sama Agim, udah kita kasih, kemudian mereka membuat konten yang itu tadi. Ini mau diposting di mana nih gitu, di Instagram kah, di TikTok kah. Nah itu harus disesuaikan bentuk ininya, kemasannya gitu. Nah itu tugasnya tim produksi. Itu juga salah satu PR terbesar gitu ya, bahwa dengan format stationnya MGFM itu, walaupun kita punya program berita, punya program edukasi yang sifatnya umum gitu ya, kemudian kita juga membuat konten-konten yang mengarah kepada keberagaman itu tadi ya, karena orang kan konotasinya MGFM ya radio dakwah gitu ya. Nah kita punya konten-konten yang mengarah kepada keberagaman gitu ya. Nah itu
harapannya itu tadi materi tetap kita perluas gitu. Ya. Mungkin ini saja yang bisa dari kami sampaikan. Ada lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu. Semoga UTS-nya nilainya bagus. Amin. Pak Erik kasih nilai yang bagus ya. Terima kasih Bu. Siap. Makasih.